Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 435. Pagi pun telah datang, yang ditunggu akhirnya tiba. Iwan dan Agus bersiap berangkat menuju kantor polisi. Begitu pula Della kuasa hukumnya, yang naik mobilnya, sedang dalam perjalanan ke tempat yang sama, dan di kantor polisi sendiri. Rupanya Pak Leo, beserta para pengacaranya, sudah sampai duluan. Bahkan kali ini, Pak Leo itu menambah lagi jumlah kuasa hukumnya, menjadi 7 orang. Entah apa tujuannya, yang jelas Pak Leo ini ingin menunjukkan pada orang, kalau dirinya orang kaya, mampu membayar banyak pengacara. Pak Leo ingin mempertontonkan di hadapan para wartawan, hingga berharap akan viral. Pasti nanti orang akan menyangka, mereka akan bertanya-tanya, masa orang kaya sampai mencuri coklat? Pak Leo berpikir seperti itu. Beliau punya tujuan, akan membuat keraguan pada semua netizen sejagat maya yang telah menonton video dirinya. Pak Leo ingin memutarbalikkan fakta, agar beliau dikata adalah sebagai korban dari kejahatan Iwan. Waduh, sempurna rencananya. Yang benar disalahkan, yang korban sesungguhnya malah akan difitnahnya. Apalagi hari ini sudah pasti diputuskan. Dua pemuda yang merekamnya, yang menyebarkan videonya, yang sudah jadi tersangka, hari ini akan ditahan. Pak Leo mendapat bocoran, karena di waktu semalam, salah satu kuasa hukumnya, yang bernama Patrisno, telah mengabarkan, kalau oknum kepolisian, yang menangani perkara ini, sudah setuju dan sepakat, dengan permintaan Pak Leo, akan menjalankan, seperti yang diinginkan, dan para wartawan yang ada di luar, dipersilahkan masuk ke dalam. Pak Leo dengan sopan, bersedia diwawancara, oleh beberapa orang. Salah satu wartawan bertanya, "Oh ya Pak Leo, apa benar ya dituduh mencuri? Apa Bapak melakukan itu? Kita semua ingin tahu cerita yang sebenarnya." Pak Leo menjawabnya, "Rekan-rekan wartawan semuanya, kalian kan lihat sendiri. Saya datang ke sini pakai mobil yang mahal. Secara logika kan nggak masuk akal. Berapa sih harga coklat itu? Masa saya tidak mampu membeli? Coba rekan wartawan semua berpikir. Bahan bakar mobil saya saja, harganya sangat mahal. Bila dibandingkan coklat itu, masa saya dibilang mencuri? Kan sangat jauh sekali. Uang saya banyak. Coba Anda semua melihat, berapa pengacara yang saya bawa ke sini. Jumlahnya ada 7 orang. Semuanya pengacara berpengalaman, dan tentu saya mampu membayar." Para wartawan pun melihatnya. Semuanya sampai terbawa, hampir-hampir percaya dengan perkataan Pak Leo. Pak Leo adalah korban. Wah, gawat sekali ini. Pak Leo menggiring opini. Dengan bicara seperti itu, banyak orang terperdaya mendengarkan penjelasannya. Kemudian, Iwan dan Agus yang di perjalanan. Akhirnya mereka sampai di depan kantor kepolisian. Demikian dengan Della, pengacara temannya Rena. Della pun lalu bertanya, dalam hatinya bicara, mana ya orang yang dimaksud oleh Rena? Katanya ada satu pengacara akan ke sini. Tapi kok nggak ada, apa sudah di dalam ya? Kemudian Della pun masuk, begitu pula dengan Iwan. Sesampainya di ruang itu, Della malah melihat pengacara Pak Leo. Bertambah lagi orangnya, begitu halnya Iwan dan Agus. Mereka melihat juga, dan pemeriksaan pun akan dimulai. Namun sebelum itu, lagi-lagi, Pak Leo dan pengacaranya, tiba-tiba mendatangi Della, yang bersama Iwan dan Agus itu. Pak Leo berkata, "Oh ya mbaknya ini. Serta kalian juga." Pak Leo pun bicara, "Ini saya beri kesempatan. Kalian berdua kalau tak ingin ditahan, bilang saja ke wartawan. Kalau kalian memang bersalah, menuduh saya yang tak benar, kalian bikin pernyataan seperti itu. Barangkali nanti, hukumannya akan ringan. Polisi akan kasihan." Della pun menjawabnya, "Pak Leo ini sangat meremehkan sekali. Memangnya saya ini anak kecil, hingga mudah dibohongi. Saya bukan anak kemarin sore, yang menurut begitu saja." Iwan pun demikian. Malah Iwan bicara, "Kalau Bapak takut dipenjara, silahkan mengaku saja sekarang. Barangkali polisi akan meringankan." Iwan tertawa, bersama Agus temannya. Mendengar hal itu, tentu saja Pak Leo marah. Pengacaranya pun sama. Bahkan Patrisno bicara, "Banyak ini hanya satu orang.
Belum pengalaman pula, mau melawan kita bertujuh. Apa Mbak yakin bisa menang perkara? Sedang klien kami ini orang kaya, dan klien Mbak itu orang tak punya. Yang satu kerjanya cleaning service, dan satunya hanya kasir toko. Pak Leo pun juga sama. Beliau ikut berkata, iya itu benar. Saya beritahu saja, kalau kami pasti menang. Dan kalian berdua ini, hari ini akan ditahan. Pengacara saya yang minta, dan terus terang, kami punya kenalan orang dalam. Pak Trisno sudah biasa menangani masalah-masalah seperti ini. Yang jelas kalian berdua, hari ini masuk Hotel Prodeo. Akan tidur di penjara. Pak Leo mengancam, dengan sangat percaya akan menang. Kemudian Iwan dan Agus dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Della pun mendampingi. Setelah 1 jam berjalan, seorang oknum penyidik polisi akhirnya memutuskan kalau Iwan dan Agus harus ditahan segera, agar tak menghilangkan barang bukti, agar lebih mudah diperiksa. Della pun terkejut, baru saja ditanya-tanya, tapi langsung diputuskan. Della pun merasa kalau ini sangat janggal, seperti ada permainan. Ini pemeriksaan tercepat yang pernah ia alami pada orang yang jadi kliennya. Iwan dan Agus pun langsung dikawal. Mereka hendak dibawa ke penjara. Bahkan surat penangguhan penahanan Della tak dikabulkan oleh oknum polisi. Iwan dan Agus pun nampak biasa. Mereka tersenyum-senyum saja, meski akan masuk penjara. Saat melewati ruangan tengah, Pak Leo dan tim pengacaranya langsung saja menghadang. Pak Leo itu berkata, oh ya gimana hasilnya? Apa sekarang kalian percaya dengan yang saya katakan? Kalian berdua ini akhirnya ditahan juga. Hahaha. Pak Leo tertawa, kemudian melanjutkan bicara. Gitu saja kalian tadi, pakai syok sombong segala. Sekarang baru tahu rasa. Dan ketujuh pengacara Pak Leo itu, mereka tertawa juga. Tak hanya itu, Pak Leo tersebut malah memanggil para wartawan yang sedang duduk di ruang tunggu. Pak Leo berkata, ayo para jurnalis semua, ini tersangkanya. Kalian bersiap foto keduanya. Ini berita besar. Segera masukkan surat kabar. Iwan dan Agus pun mendengarnya. Pak Leo yang mengundang wartawan untuk segera meliputnya. Karena hal itu, Iwan pun khawatir dirinya akan masuk TV, hingga keluarganya tahu. Emaknya pasti kaget. Ririn pun juga sama, akan tahu pula. Iwan sedikit panik, begitu pula Agus temannya. Namun saat pintu dibuka, wartawan yang duduk di ruang tunggu tiba-tiba tak ada semua. Pak Leo dan pengacaranya, serta Iwan dan temannya, termasuk Della, melihat hal itu. Mereka pun bertanya, kemana para wartawan ini, yang tadi berkumpul di sini? Kok nggak ada semua? Tak menunggu lama, pandangan mereka tertuju ke jendela kaca. Rupanya para wartawan itu berada di luar halaman. Della pun bertanya, ada kejadian apa ya? Kok mereka meliput di sana? Demikian dengan Pak Leo, yang belum tahu maksudnya. Rupanya, ada hal yang mengejutkan, yang tiba-tiba diketahui para wartawan, hingga mereka keluar bersama-sama, berduyun-duyun beriringan, akan mewawancara orang. Pak Leo pun tak melihatnya. Tentang siapa yang ditanya. Karena kerumunan orang yang di luar nampak begitu banyak, jadi mereka tak melihat yang datang itu siapa. Begitu pula Della dan Iwan, yang tak mengetahui juga. Dan para wartawan pun berdesakan, ingin berada di depan. Mereka sangat penasaran. Ada 10 pengacara terkenal, tiba-tiba datang bersamaan. Salah satunya Bang Hotman. Bang Hotman itu tiba dengan naik mobil mewahnya. Kemudian wartawan bertanya, Bang Hotman, memang ada kasus apa Bang Hotman? Sampai Bang Hotman ke sini bersama pengacara lainnya. Apa ada hal yang besar? Sampai Bang Hotman turun tangan. Para wartawan sangat penasaran, ingin tahu sebabnya. Bang Hotman yang ditanya. Sambil berjalan pelan-pelan, Bang Hotman pun menjawabnya. Para wartawan mengikuti dengan menyorotkan kamera sambil memberikan mic-nya. Sementara itu, pihak penyidik kepolisian yang berada di dalam, yang menetapkan Iwan tersangka, dan memutuskan hari ini ditahan. Di saat yang sama, kantor polisi itu mendapat telepon dari Pak Seno, seorang jenderal bintang 3. Pak Seno itu bilang, berpesan pada penyidik yang menangani kasus Iwan, agar hati-hati memutuskan perkara. Yang salah jangan dibenarkan, yang benar jangan disalahkan. Ini menyangkut institusi. Jangan buat nama polisi tercemar.
Ini pun menjadi perhatian publik. Oh ya, saya kabarkan juga, ada 10 pengacara ternama, salah satunya Bang Hotman, yang datang ke sana, yang ikut jadi kuasa hukum dari pemuda yang bernama Iwan. Jadi jangan main-main, ini sangat serius. Ketika mendengar berita itu, seorang oknum penyidik tersebut merasa ketakutan, apalagi yang telepon seorang jenderal. Dan terlebih lagi ada Bang Hotman, yang ikut menjadi pengacara dari orang yang akan ditahan. Dan beberapa oknum penyidik yang berada di situ langsung merasa was-was sekali akan kejadian yang tiba-tiba begini. Sementara itu, Bang Hotman sendiri beserta 9 orang lainnya sudah masuk pintu utama. Mereka langsung berdiri berdampingan akan menggelar konferensi pers. Para wartawan memfotonya, dan tentu saja Pak Leo dan tim kuasa hukumnya akhirnya mengetahui yang dikerumuni para wartawan adalah pengacara kondang yang bernama Bang Hotman. Pak Leo jadi terkejut. Ada apa ini? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya